Perkenalkan, nama saya Isabel Donella Kalisya Barus dari Fakultas Psikologi dengan NIM 22S10134. Di sini saya akan mengomentari tentang acara talk show tadi dengan tema Gerakan Bersama Anti Korupsi Sivitas Unika Sugio Pranoto dengan dua narasumber, Bapak Mas Agung Dewanto dan Dr. Marcella. Jadi pengertian korupsi secara umum itu adalah penyalahgunaan kepercayaan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi. Dan perilaku koruptif itu juga diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma sosial. Contohnya di lingkungan sekolah, tanpa sadar tuh kita melakukan tindak korupsi. Contohnya kayak bolos sekolah, menyontek gitu. Dan yang saya tangkap dari penjelasan Pak Agung tadi, contoh kecilnya yang sangat konkret itu kayak misalkan kita ditunjuk sebagai bendahara. Sebagai bendahara itu kan dipercaya untuk pegang uang kas. Namun di sisi lain pasti ada saat dimana kita kayak ada kebutuhan mendadak gitu yang memerlukan banyak uang mungkin, dan kita tanpa sadar itu mengambil sedikit uang kas tersebut. Jadi walaupun dikembalikan uangnya, tapi itu termasuk tindak korupsi, tapi tindak korupsi kecil lah, bukan termasuk di ranah hukum gitu ya. Dan banyak faktor yang mungkin orang tuh melakukan korupsi. Contohnya tuh itu tadi faktor kebutuhan mendesak, terus faktor sistem. Karena korupsi tadi atas penjelasan Pak Dr. Marcella itu tuh sudah disistemkan atau direncanakan gitu, dan faktor kesempatan. Jadi di mana kita ada celah, mungkin beberapa orang tuh memanfaatkan celah itu untuk korupsi gitu. Dan tadi menurut daftar yang ditayangkan di PPT Bu Marcella, itu yang paling banyak melakukan korupsi yaitu DPR dan DPRD. Tetapi contoh pejabat publik yang melakukan korupsi itu diantaranya ada Hakim Agung, Rektor Universitas, Gubernur, Menteri Sosial, bahkan Bupati, serta kepolisian. Dan korupsi itu terjadi saat kebijakan anti korupsi itu kurang memadai. Terus ada kekuatan monopoli dan kurangnya transparansi gitu. Korupsi biasanya terjadi di kantor pelayanan publik, kayak tadi Pak Agung tuh menjelaskan, misalkan kita membuat KTP gitu, dan kita kan kayak misalkan tidak dibantu nih buat KTP. Nah itu tuh tanpa sadar tuh kan kita ingin berterima kasih kepada orang yang sudah melayani kita untuk membuat KTP. Itu mungkin dengan memberikan uang atau apa gitu, jadi ucapan terima kasih gitu. Tapi itu ternyata termasuk tindak korupsi. Jadi korupsi itu dalam bentuk kecil seperti itu, dalam rasa berterima kasih kita itu ternyata juga termasuk tindak korupsi gitu. Terus bisa jadi terjadi di dalam pemerintahan auditoritarian atau diktatorial gitu. Dan bagaimana cara kita berjuang untuk melawan korupsi? Jadi yang bisa dilakukan mungkin dengan memperkuat sistem peradilan, memelihara hukum dan ketertiban, serta bagi pemerintahan tuh bisa melakukan pengendalian keuangan, yaitu dengan anggaran, pembukuan, serta pelaporan. Sekian mungkin komentar saya. Tadi penjelasan Pak Agung dan Dr. Marcella itu sangat bermanfaat bagi saya karena mengerti tindakan korupsi-korupsi kecil mungkin di lingkungan publik atau kampus gitu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.